Pemirsa, ratusan siswa SMAN 11 Semarang menggelar aksi damai menuntut keadilan bagi korban kasus konten video palsu atau deepfake yang dikenal dengan sebutan skandal Semanse. Video itu diduga disebarkan oleh seorang alumni sekolah tersebut yang kini berstatus mahasiswa. Dalam aksinya, para siswa ini membentangkan spanduk putih bertuliskan seruan keadilan, bertulisan "Kami butuh keadilan", Justice for SMA 11 hingga Roro Out. Aksi ini sebagai bentuk solidaritas terhadap korban penyebaran konten deepfake yang dilakukan CRA, alumni SMAN 11 Semarang yang kini tercatat sebagai mahasiswa baru Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Dia diduga menggunakan kecerdasan buatan untuk membuat konten pornografi dengan meniru wajah siswa dan guru di sekolahnya. Para siswa mendesak agar penanganan kasus tersebut transparan, baik dari pihak sekolah maupun aparat berwenang. Pihak sekolah akhirnya menggelar pertemuan tertutup antara perwakilan siswa, kepala sekolah, serta pejabat dari Dinas Pendidikan. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Syamsuddin menegaskan pemerintah akan membuka layanan pendampingan bagi korban termasuk yang sudah berstatus alumni. Pernah nggak sih kalian bayangin bangun tidur terus ngeliat diri kalian melakukan hal yang sebenarnya nggak pernah kalian lakuin? Wajahnya sih wajah kalian, senyumnya juga senyum kalian, tapi itu ternyata bukan kalian. Nah, hari ini kita nggak cuma bahas soal teknologi canggih bernama AI. Kita mau bahas sesuatu yang lebih mahal dari itu, harga diri dan ketenangan kita. Nah, gue Ingrid dan teman-teman di sini resah karena kasus deepfake kayak yang sempat terjadi di SMA Negeri 11 Semarang. Itu bukan cuma soal video palsu, itu soal manusia yang dilukai oleh mesin. Terus siapa yang mau tanggung jawab kalau hati udah patah karena fitnah digital? Sebenarnya AI itu banyak banget fiturnya, apalagi deepfake. Mereka tuh melajarin kita dari ekspresi kita, apalagi pas kita upload selfie ke media sosial bareng teman kita, bareng keluarga. Nah, AI itu melajarin ekspresi kita dan nempelin ke orang lain, dan itu bahaya banget. Nah, pertanyaannya, tapi kok bisa sih orang-orang pada takut sama deepfake? Nah, karena yang diambil itu identitas kita. Identitas itu paling penting banget di hidup manusia. Tapi nggak kayak dulu. Kayak dulu tuh kalau kita mau ambil sesuatu atau mau masuk sesuatu tuh lama banget. Tapi sekarang dengan hitungan detik, bro, emang AI itu gila banget sekarang. Dan AI itu cuma mesin, mereka tuh nggak tahu caranya berbicara yang lebih seperti manusia. Mereka tuh nggak tahu perasaan, mereka nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, dan itulah bahayanya. Bayangin, posisi korbannya adalah orang-orang terdekat kita, mulai dari keluarga, sahabat, atau bahkan diri kita sendiri. Di kasus SMA Negeri 11 Semarang atau kasus-kasus yang lainnya, yang hancur itu bukanlah cuma nama baik mereka. Yang runtuh itu rasa percaya diri, rasa aman, kadang bahkan harapan untuk bisa hidup normal tanpa rasa takut. Korban deepfake itu seringkali merasa powerless, seolah-olah dunia menghakimin mereka atas kesalahan yang gak pernah mereka lakukan. Mereka dihukum atas dosa yang tidak mereka ciptakan, tetapi apa kesalahan yang orang lain perbuat. Luka fisik memang bisa sembuh, tapi jejak digital sekali tersebar gak akan bisa ditarik balik. Ada yang bilang kan, cuma konten, tapi dampaknya nyiksa batin. Trauma itu memang gak kelihatan, gak ada darah, tapi perihnya bisa dibawa sampai bertahun-tahun. Kita jadi curiga sama orang lain, kita jadi takut berekspresi, mulai mikir 2 kali sebelum mengunggah foto, sebelum berteman, sebelum berpikir, atau bahkan sebelum ngomong. Lingkungan yang harus jadinya tempat paling aman, tempat paling mudah untuk kita berekspresi, bahkan jadi rumah sendiri, bisa berubah jadi tempat yang was-was.
ada yang sampai mau keluar rumah, ada yang kehilangan teman, ada yang performanya turun di sekolah karena terus kepikiran hal-hal tersebut. Ada juga yang milih diam karena takut kalau cerita malah nggak dipercaya. Ini harganya terlalu mahal buat sebuah konten, sebuah candaan, atau bahkan keisengan. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita balikin rasa aman itu? Gimana caranya bikin korban rasa didengar? Bukan disalahkan. Gimana caranya kita bisa jadi bagian dari solusi, bukan malah jadi penonton yang ikut ngebahas. Para siswa demo minta para korban video skandal semanse hasil editan AI dapat keadilan. Konten itu dibuat Ciko, mahasiswa Fakultas Hukum Undip Semarang. Korbannya siswa, alumni, sampai guru SMAN 11 Semarang. Ciko diduga pakai foto mereka dan mengeditnya pakai AI jadi konten tak senonoh. Lalu video-video editan itu dia sebar di akun X miliknya. Ciko sendiri merupakan alumni sekolah tersebut. Dia sudah mendatangi sekolah buat klarifikasi dan minta maaf atas perbuatannya. Pada Senin 20 Oktober 2025, para siswa SMAN 11 Semarang demo menuntut keadilan buat para korban. Kami butuh kejelasan terhadap klarifikasi yang dilakukan Ciko. Kami sudah tahu semuanya, kami hanya perlu bukti dari kepala sekolah, kata salah satu siswa. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Jateng sebut pihaknya siap dampingi para korban. Para korban pun diminta segera lapor. Nah, sebenarnya jawabannya udah ada di hati kami kita sendiri. Teknologi memang makin canggih tiap hari, tapi jangan sampai etika kita malah ketinggalan jauh di belakang teman-teman. Makanya aku mau ngajak kalian semua buat pegang 3 sifat simbol ini. Jaga rasa saling. Yang pertama yaitu jaga. Kita harus menjaga privasi teman-teman kita. Dan jangan asal comot foto orang buat mainan AI tanpa izin. Itu wajah mereka, itu hak mereka. Sesimpel itu. Untuk yang kedua, rasa. Pakai perasaan sebelum kita share sesuatu. Coba deh tanya ke diri kita sendiri, kalau ini yang kena sakit gak rasanya? Nah, kalau ya, stop, jangan asal kita sebarin. 3 yaitu saring. Jangan langsung percaya sama apa yang kita lihat. Mata kita bisa ditipu, tapi akal sehat kita tetap harus berjalan. Kita harus punya pilihan teman-teman, mau jadi generasi yang saling menghancurkan atau generasi yang saling melindungi. Pilihan kita ada di tangan kita. Karena pada akhirnya yang jadi korban itu manusia, bukan data atau algoritma. Satu video palsu bisa menghancurkan reputasi yang dibangun bertahun-tahun. Satu unggahan bisa bikin seseorang kehilangan kepercayaan dan kehilangan dirinya sendiri. Nah, dan semua itu bisa terjadi dalam hitungan detik. Nah, sementara proses untuk sembuh bisa sangat lama. Kita hidup di era di mana kebenaran harus balapan dengan kebohongan. Nah, kadang kebohongan menang karena lebih cepat viral, dan itu yang menakutkan. Pelakunya cuma butuh laptop dan niat buruk, sedangkan korban cuma butuh keberanian besar untuk bertahan. Dunia digital jadi ruang sidang tanpa hakim, penuh komentar dan penuh tuduhan. Yang menyakitkan bukan cuma video palsunya. Ingat, yang menakutkan itu orang-orang yang percaya tanpa bertanya. Kita sering lupa, ada hati yang beneran hancur di balik layar. Makanya kita harus mulai sadar dan peduli. Kita harus belajar tanggung jawab dan empati di tengah teknologi yang makin canggih ini. Karena kalau bukan kita yang saling jaga, mau siapa lagi? Kita semua punya peran dalam menciptakan ruang yang lebih aman. Bukan cuma tugas guru, sekolah, pihak tertentu,
tetapi tugas kita semua sesama manusia. Kita juga harus sadar bahwa teknologi makin pintar, dan karena itu juga kita juga harus makin bijak. Kalau deepfake bisa menipu mata, maka empati juga harus jadi kemampuan yang menjaga. Jangan sampai rasa penasaran mengalahkan rasa kemanusiaan. Jangan biarkan hiburan sesaat berubah menjadi luka seumur hidup untuk orang lain. Kita bisa mulai dari hari ini. Jaga jempol, jaga ucapan, dan perasaan orang. Karena setiap orang berhak merasa aman, baik di dunia maupun di dunia digital. Dan kalau kita semua komit, bukan cuma kasus yang bisa dicegah, tapi masa depan yang lebih manusiawi bisa kita bangun semua bareng-bareng. Ingat, teknologi berkembang sangat cepat, tapi kesadaran kita harus jauh lebih cepat lah. Akhirnya, sekecil apapun pilihan kita, tetap punya dampak untuk seseorang di luar sana. Kadang keputusan sederhana buat nggak nge-share itu sudah cukup menyelamatkan reputasi seseorang. Keputusan kecil buat bilang aku ada di pihakmu bisa jadi keberanian tambahan buat korban bertahan. Dunia digital memang luas, tapi tanggung jawab kita tetap nyata. Kalau kita nggak hati-hati, kita bisa jadi bagian dari masalah tanpa sadar. Makanya penting buat selalu ngecek ulang sebelum ikut komentar atau ambil kesimpulan. Ingat, yang kita lihat di layar belum tentu kebenaran yang sebenarnya. Makin canggih teknologinya, makin besar juga potensi untuk menipu. Justru karena itu kita harus makin kuat pegang nilai kemanusiaan kita, supaya kita di tengah teknologi yang bisa memasukkan wajah, suara, bahkan cerita kita tetap jadi manusia yang gak mudah dipalsukan hatinya. Di era digital saat ini, penggunaan AI sudah menjadi bagian dari kegiatan sehari-hari, mulai dari pelajar, mahasiswa, hingga masyarakat umum. Semuanya semakin bergantung pada teknologi ini. Namun, penggunaan AI yang berlebihan dapat menimbulkan dampak yang kita sendiri tidak sadari. Salah satu dampak yang terlihat adalah menurunnya kemampuan berpikir kritis. Banyak orang mulai terbiasa menerima jawaban instan tanpa melakukan proses analisis sendiri. Hal ini membuat kemampuan pemecahan masalah menjadi melemah. Selain itu, penggunaan AI yang berlebihan juga bisa membuat seseorang kurang kreatif. Ide-ide yang muncul terkadang hanya hasil salinan dari algoritma, bukan dari imajinasi pribadi. Tidak sedikit pelajar atau mahasiswa yang mulai mengandalkan AI untuk mengerjakan tugas tanpa memahami materinya. Akibatnya, pemahaman konsep jangka panjang menjadi rendah. Masyarakat umum pun tidak luput dari masalah ini, karena AI sering digunakan untuk mengambil keputusan cepat tanpa pertimbangan yang matang. Jika ini dibiarkan, ketergantungan seperti ini dapat menghambat perkembangan kemanusiaan. Kita tentu tidak ingin menjadi generasi yang pintar secara teknologi kan, tetapi lemah dalam kemampuan dasar berpikir. Karena itu, penting bagi kita untuk memahami batasan dalam menggunakan AI. Teknologi harus membantu kita, bukan menggantikan kemampuan kita sepenuhnya. Dengan memahami berbagai dampak-dampak tersebut, kita tentu perlu mencari solusi agar penggunaan AI tetap sehat. Salah satunya solusi adalah membatasi waktu penggunaan AI. Pertama, dalam kegiatan belajar dan bekerja. Gunakan AI hanya sebagai alat bantu saja, bukan sebagai pengganti sepenuhnya. Jika sedang mengerjakan tugas, usahakan memahami konsep-konsep terlebih dahulu sebelum meminta bantuan AI. Dengan begitu, kita tetap melatih kemampuan berpikir kita.
Solusi berikutnya yaitu menerapkan kebiasaan double check atau pemeriksaan ulang. Setiap informasi yang dari AI perlu dicek kembali ke sumber yang dapat dipercaya. Hal ini penting untuk menghindari kesalahan atau misinformasi. Selain itu, biasakan berdiskusi dengan orang lain untuk informasi tersebut. Dengan diskusi, pemahaman kita menjadi lebih kuat dan mendalam. Masyarakat umum pun bisa menerapkan solusi ini dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hendak membuat keputusan, jangan hanya mengandalkan teknologi saja. Pertimbangkan juga pengalaman, nilai pribadi, dan situasi yang nyata kita hadapi ini. Kita harus tetap menjadi manusia yang memegang kendali, bukan dikendalikan oleh teknologi. AI adalah alat, bukan kompas moral yang menentukan arah hidup kita. Begitulah. Pada akhirnya, penggunaan AI yang bijak adalah tanggung jawab kita bersama. Kita harus memahami bahwa teknologi sebaik apapun tetap memiliki batas. AI memang memudahkan hidup, tetapi tidak dapat menggantikan kemampuan dasar manusia. Karena itu, mari kita jadikan AI sebagai sarana untuk meningkatkan diri, bukan untuk bermalas-malasan. Pelajar dan mahasiswa harus menjadikan AI sebagai partner belajar, bukan sebagai jalan pintas. Masyarakat umum pun perlu lebih sadar bahwa AI tidak bisa menggantikan intuisi, empati, dan pengalaman hidup. Kita perlu budaya digital yang sehat dan bertanggung jawab. Salah satunya dengan membiasakan berpikir kritis dalam menggunakan teknologi. Jika kita melatih diri, kita akan menjadi pengguna AI yang cerdas dan tidak mudah terpengaruh. Gunakan teknologi saat kita membutuhkannya, bukan setiap waktu. Kurangi ketergantungan dan tingkatkan kemandirian diri. Dengan begitu, kita bisa menikmati manfaat AI tanpa kehilangan manusiawi kita. Generasi masa depan membutuhkan keseimbangan antara kecanggihan teknologi dan kebijaksanaan manusia. Mari bersama-sama membentuk kebiasaan digital yang lebih sehat mulai dari sekarang. Jika kita bisa menggunakan AI dengan bijak, maka teknologi akan menjadi kekuatan positif, bukan ancaman bagi perkembangan kita. In a world saturated with digital content, how can you tell what's real? This is a deepfake, and it's getting harder to spot the signs of manipulation. But there is good news. Digital literacy is rising, and together we can fight misinformation. The key is simple. Patty, but as the technology evolves, so does our ability to detect it. By prioritizing media literacy, we can all learn to think. Penting bagi kita untuk selalu memverifikasi informasi yang kita terima. Betul, kita harus menggunakan pemikiran kritis agar tidak mudah tertipu deepfake. Gunakan kaca pembesar ini untuk memeriksa sumbernya. Cerdas, tetap aman. Dia nggak bisa ngerasain sedihnya fitnah ataupun senangnya dihargai. Yang punya itu cuma kita manusia. Jadi, yuk di era digital ini jangan cuma jadi pengguna yang cerdas. Be smart user. Karena teknologi itu cuma alat, manusianya yang bikin dia bermakna atau berbahaya. Oke guys, gue Ingrid. Mantap. Aku Farid. Aku Iqbal. Let's normalize all the time.